Dibangun pada abad 18, komplek Gua Sunyaragi begitu sangat menggoda bagi para pelancong. Di sisi lain, Gua Sunyaragi ini adalah bukti kehebatan para leluhur kita dalam membangun arsitektur pada masa lampau yang bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Satu persatu gua yang gelap dan sempit menjadi sajian untuk dijelajahi. Rongga menjadi media penghubung antara gua pun harus dilewati. Inilah sedikit gambaran sensasi yang diberikan Taman Gua Sunyaragi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Memiliki luas sekitar 15 hektar, Gua Sunyaragi kerap digunakan pengunjung sebagai tempat untuk menyepi atau bertapa. Secara umum, Taman Air Gua Sunyaragi memiliki 13 gua yang saling dihubungkan oleh rongga-rongga besar. Secara etimologi, nama Sunyaragi berasal dari dua kata, yaitu sunyi dan raga. Sedangkan secara harfiah, nama ini memiliki makna tempat untuk mensucikan raga atau bertapa. Pembangunan Gua Sunyaragi diprakarsai oleh Pangeran Emas Zainul Arifin. Dibangunnya gua ini untuk menggantikan Giri Septarengga yang telah berubah fungsi menjadi komplek pemakaman Sunan Gunung Jati beserta keluarganya. Pembangunan Gua Sunyaragi dibagi dalam 3 periode yang berbeda. Masing-masing periode mempunyai ciri khas dan karakter bangunan dan dekorasi serta fungsinya sendiri. Periode pertama dimulai pada zaman Panembahan Pakubuwono I pada tahun 1536 Masehi, dipimpin oleh Pangeran Emas Zainul Arifin, salah satu cicit dari Sunan Gunung Jati. Gua Sunyaragi diarsiteki oleh Pangeran Septa dari Demak, Pangeran Losari, dan orang-orang Cina pengikut Putri Ong Tinio atau istri Sunan Gunung Jati. Pada pembangunan periode tersebut menghasilkan Gua Pengawal, Gua Pawon, Gua Lawa, Gua Padang Ati, Gua Kelanggengan, dan Gua Peteng yang memiliki menara pengawas di atasnya. Selain menara pengawas, gua ini juga memiliki lubang dangkal yang telah tertutup. Konon, lubang ini merupakan jalan rahasia yang tembus hingga mencapai komplek pemakaman Sunan Gunung Jati yang berjarak 112 km dari Gua Sunyaragi. Pada tahap berikutnya, periode pembangunan Gua Sunyaragi dilakukan pada zaman Sultan Sepuh Pangeran Jamaluddin II, tepatnya pada tahun 1703 Masehi. Adik Sultan yang bernama Pangeran Arya Charbon berinisiatif untuk memperluas komplek gua dengan membangun Gua Arga Jumut, Balai Kambang, dan Mande Beling. Ini berfungsi untuk tempat perjamuan, perundingan, dan sebagai tempat bersantai para keluarga keraton. Selanjutnya, periode ketiga dibangun oleh Sultan Sepuh V, yaitu Pangeran Saifuddin atau dikenal dengan sebutan Pangeran Matang Haji, dibantu oleh arsitek dari Cina. Dibangun pada abad 18, komplek Gua Sunyaragi ditambah dengan membangun Gua Pandai Kemasan dan Gua Simayang. Selain membangun gua, Pangeran Matang Haji juga membangun bangsal Cinem yang berfungsi sebagai tempat sultan untuk memberi pengarahan dan doa kepada prajurit. Pada periode ini, Taman Gua Sunyaragi memiliki dua fungsi penggunaan. Selain dijadikan rekreasi keluarga keraton,
gua ini juga dijadikan sebagai tempat untuk membangun kekuatan melawan Belanda. Namun, informasi ini dibocorkan oleh arsitek Cina yang memberikannya kepada Belanda. Taman air Gua Sunyaragi pernah dipugar oleh Dinas Purbakala Negeri Belanda pada tahun 1936 Masehi dan dipugar kembali pada tahun 1978 oleh Dinas Purbakala Republik Indonesia tanpa menambahkan dan mengurangi bagian dari bangunan gua ini. Menyusuri gua demi gua dan lorong yang berada di komplek Taman Air Gua Sunyaragi ini menjadikan betapa hebatnya leluhur Nusantara pada zamannya. Putih telur yang digunakan sebagai media perekat batu adalah salah satu teknologi yang maju pada waktu itu. Taman Gua Sunyaragi juga difasilitasi dengan bangunan berbentuk podium beserta tribun untuk penontonnya. Ini digunakan untuk acara-acara pertunjukan yang sifatnya tradisional seperti sendang tari khas Cirebon atau tari topeng khas Cirebon. Wallahu a'lam bishawab.